Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Oktavianto, NIM 099 dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori belajar humanistik dengan tiga teman saya. Bisa perkenalan. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Terdengar di Terdengar di Baik, langsung saja saya mulai. Dalam teori belajar humanistik terdapat pengertian umum, yaitu teori humanistik atau sering juga disebut teori belajar humanistik adalah salah satu dari beberapa teori belajar yang sering digunakan oleh guru maupun tenaga pengajar lainnya. Secara garis besar, teori belajar humanistik adalah teori belajar yang bertujuan menghasilkan hal baik bagi kemanusiaan supaya bisa mencapai aktualisasi diri dan membuat orang mampu mengenali diri sendiri. Manfaat dari teori belajar humanistik sendiri adalah sebagai berikut, yaitu satu, mengubah sikap atau perilaku individu dari yang awalnya tidak baik karena belum mengetahui menjadi lebih baik. Dua, membiasakan individu untuk berlaku secara demokratis, partisipatif, dan humanis. Tiga, menjadikan individu sebagai insan yang mudah menghargai perbedaan, berpendapat, dan kebebasan dalam menyatakan ide atau gagasan. Empat, yaitu meningkatkan keinginan belajar individu. Prinsip dari teori belajar humanistik sendiri yaitu ada 5. Satu, manusia mempunyai belajar yang alami. Dua, proses belajar berjalan lancar ketika siswa mempunyai keterlibatan di dalamnya. Tiga, belajar akan berjalan efektif jika materi memiliki relevansi dengan maksud tertentu. Empat, belajar berkaitan dengan perubahan persepsi diri siswa. 5. Belajar yang bermakna didapatkan ketika siswa melakukannya sendiri. Definisi sendiri dari teori belajar humanistik yaitu manusia, kepribadian, dan potensi diri. Humanisme adalah teori belajar yang lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia. Pendekatan ini melihat kejadian, yaitu bagaimana manusia membangun dirinya untuk melakukan hal-hal yang positif. Tujuan teori belajar humanistik sendiri yaitu dituliskan sebelumnya bahwa pada prinsipnya tujuan teori belajar humanistik adalah memanusiakan manusia. Hal ini akan memudahkan individu atau seseorang dalam memahami diri dan lingkungannya untuk mencapai aktualisasi diri. Untuk mencapai tujuan tersebut, guru harus mampu menjadi fasilitator yang mengarahkan siswa tanpa ikut campur terlalu mendalam pada proses pengendalian diri siswa, sehingga diharapkan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Ciri-ciri dari teori belajar humanistik sendiri yaitu satu, menekankan pada proses aktualisasi diri individu atau manusia sebagai sosok individu yang dapat mengeksplorasi dirinya sendiri. Dua, proses merupakan hal yang sangat penting dan menjadi fokus belajar, melibatkan peran aspek kognitif dan juga efektif. Empat, mengedepankan pengetahuan atau pemahaman individu. Lima, mengedepankan bentuk perilaku diri sendiri. 6. Tidak ada yang lebih berhak mengatur proses belajar setiap individu selain dirinya sendiri. Kelebihan dari teori belajar humanistik yang mampu membawa manfaat bagi setiap individunya, yaitu meningkatkan minat belajar individu, membantu membentuk kepribadian, perubahan sikap ke arah yang positif dan hati nurani, membantu meningkatkan kreativitas setiap siswa,
membentuk pola pikir yang cerdas dan luas, serta sikap yang baik, mampu menghadirkan sebuah pengalaman yang baru dan menarik pada setiap individu, mengembangkan individu dan membantu mereka mencapai aktualisasi diri. Adapun kekurangan dari yaitu teori ini dapat memunculkan perilaku individualis. Apabila tidak ada kesungguhan dari murid untuk belajar, maka proses belajar pun tidak dianggap gagal, bisa dianggap gagal. Tenaga pengajar sebagai fasilitator menjadi minim peranan. Pendekatan belajar humanistik ini tidak dapat digunakan untuk metode pembelajaran praktis. Akan muncul perbedaan yang signifikan terhadap murid satu dengan yang lainnya sehingga timbul kesenjangan. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Dita Framita dengan nomor NIM 105. Untuk B, pengertian menurut para ahli. 4.1 Knowledge andragogi. Secara etimologis, andragogi berasal dari bahasa Latin andros yang berarti orang dewasa dan agogos yang berarti memimpin atau melayani. Menurut Knowles, mendefinisikan andragogi sebagai seni dan ilmu dalam membantu peserta didik orang dewasa untuk belajar the science and arts of helping adults learn. Perlunya penerapan prinsip andragogi dalam pendekatan pembelajaran orang dewasa dikarenakan upaya membelajarkan orang dewasa berbeda dengan upaya membelajarkan anak. Membelajarkan anak pedagogi dengan lebih banyak merupakan upaya mentransmisikan sejumlah pengalaman dan keterampilan dalam rangka mempersiapkan anak untuk menghadapi kehidupan di masa datang. Apa yang ditransmisikan didasarkan pada pertimbangan peserta didik sendiri, apakah hal tersebut akan bermanfaat bagi peserta, apakah hal tersebut akan bermanfaat bagi peserta didik di masa datang. Sebaliknya, pembelajaran orang dewasa andragogi lebih menekankan pada membimbing dan membantu orang dewasa untuk menemukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam rangka memecahkan masalah-masalah kehidupan yang dihadapinya. Ketetapan pendekatan yang digunakan dalam penyelenggaraan suatu kegiatan pembelajaran tentu akan memengaruhi hasil belajar peserta didik. Berikut ini langkah-langkah yang harus dikembangkan dalam mengaplikasikan teori belajar andragogi. A. Diagnosis kebutuhan belajar. Ditekankan pada keterlibatan seluruh peserta didik untuk mendiagnosis kebutuhan belajarnya. B. Proses perencanaan. Dalam pembuatan rencana, pembelajaran hendaknya melibatkan semua pihak yang terkait, terutama yang terkena dampak dari kegiatan belajar tersebut, sehingga semua pihak akan berkomitmen melaksanakannya. C. Memformulasikan tujuan. Dalam merumuskan tujuan, hendaknya dilakukan dalam bentuk deskripsi tingkah laku yang akan dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan para peserta didik. D. Menetapkan materi dan teknik pembelajaran. Materi pelatihan atau pembelajaran hendaknya ditekankan pada pengalaman-pengalaman nyata dari peserta didik dan sesuai dengan kebutuhan dan berorientasi pada aplikasi praktis. Metode dan teknik yang dipilih hendaknya menghindari teknik yang bersifat pemindahan pengetahuan dari fasilitator kepada peserta didik dan hendaknya tidak bersifat satu arah, namun lebih bersifat partisipatif. Peranan evaluasi. Evaluasi hendaknya berorientasi kepada pengukuran perubahan perilaku setelah mengikuti proses pembelajaran dan sebaiknya evaluasi dilaksanakan melalui pengujian terhadap dan oleh peserta pelatihan itu sendiri, self-evaluation.
Sehingga perubahan positif perilaku merupakan tolak ukur keberhasilannya. Pada asumsi bahwa orang dewasa memiliki karakteristik belajar yang berbeda dari anak-anak. Karakteristik pembelajaran orang dewasa menurut Knowles adalah sebagai berikut. 1. Pengalaman. Orang dewasa memiliki pengalaman hidup yang luas yang dapat digunakan sebagai sumber belajar. 2. Motivasi. Orang dewasa termotivasi untuk belajar untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan profesional mereka. 3. Orientasi. Orang dewasa berorientasi pada masalah dan tujuan. 4. Autonomi. Orang dewasa membutuhkan otonomi dalam proses belajar mereka. Prinsip-prinsip andragogi adalah sebagai berikut. 1. Peserta didik dewasa adalah mandiri dan otonom. Peserta didik dewasa memiliki tanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. 2. Peserta didik dewasa memiliki pengalaman yang berharga. Pengalaman peserta didik dewasa harus digunakan sebagai sumber belajar. 3. Peserta didik dewasa termotivasi untuk belajar untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kebutuhan peserta didik dewasa harus menjadi pertimbangan dalam merancang pembelajaran. 4. Peserta didik dewasa berorientasi pada masalah dan tujuan. Pembelajaran harus difokuskan pada masalah dan tujuan yang relevan dengan peserta didik. Selain itu, andragogi memiliki implikasi penting bagi desain dan pelaksanaan pembelajaran orang dewasa. Implikasi tersebut antara lain, 1. Peserta didik dewasa harus dilibatkan dalam proses perencanaan pembelajaran. 2. Pembelajaran harus berfokus pada masalah dan tujuan yang relevan dengan peserta didik. 3. Pembelajaran harus memanfaatkan pengalaman peserta didik sebagai sumber belajar. 4. Pembelajaran harus memberikan otonom kepada peserta didik dalam proses belajar mereka. Pedagogi telah ditetapkan dalam berbagai konteks pembelajaran orang dewasa, seperti pendidikan nonformal, pelatihan kerja, dan pendidikan lanjutan. Andragogi telah terbukti efektif dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar orang dewasa. 4.2 Montessori, The Absorbent Mind. Menurut filsafat Dr. Montessori, anak-anak belajar dengan baik dalam lingkungan sesuai ukuran untuk merangsang serta mempermudah anak untuk menyerap kognitif pikiran mereka dalam lingkungan. Pengaturan ruangan diatur seperti yang bisa dijangkau oleh anak-anak dan menggunakan bahan yang tidak berbahaya. Di dalam lingkungan, anak dapat memilih sendiri pekerjaan atau kegiatannya yang memiliki makna dan tujuan. Misalnya untuk kegiatan teknologi anak, bagaimana cara menulis. Dalam kegiatan ini, Montessori melakukan kegiatan seperti memotong huruf amplas besar dan memberi instruksi kepada anak-anak untuk mempraktekkan dengan jari-jari mereka. Kemudian dengan pensil atau kapur. Pada usia 4 tahun, anak mampu menulis surat dari kata-katanya sendiri. Kelas Montessori adalah salah satu dari yang pertama untuk menekankan lingkungan yang hangat dan nyaman dalam pembelajaran berbasis kebebasan anak. Ide pembelajaran Montessori sangat cocok untuk anak-anak belajar melalui aktivitasnya yang di mana perkembangan otak anak masih bagus dan orang tua menjadi teman dalam belajar mereka. Proses pembelajaran di kelas Montessori melibatkan banyak peralatan pendidikan yang dirancang oleh Montessori. Montessori menyebutkan 3 ciri utama pembelajaran pelajaran yang diberikan secara individual, yaitu A. Pembelajaran yang diberikan harus singkat. Semakin banyak kata-kata tidak berguna dihilangkan, semakin baik suatu pelajaran. B. Pelajaran harus sederhana. Kata-kata yang sudah dipilih dengan sesama haruslah yang paling sederhana yang bisa ditemukan dan mengacu pada kebenaran. C. Pelajaran harus objektif. Guru tidak boleh menarik perhatian anak-anak pada dirinya sendiri sebagai guru, melainkan hanya pada objek yang ingin diterangkan. Next.
Teori belajar Montessori juga menekankan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Lingkungan belajar Montessori harus menyediakan berbagai bahan dan aktivitas yang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak-anak. Guru Montessori berperan sebagai fasilitator yang mendukung dan membimbing anak-anak dalam proses belajar mereka. Guru Montessori tidak memaksakan pembelajaran pada anak-anak, tetapi mereka menyediakan lingkungan yang memungkinkan anak-anak belajar dengan kecepatan dan cara mereka sendiri. Berikut adalah beberapa karakteristik pembelajaran humanistik Montessori. 1. Berpusat pada anak. Pembelajaran berfokus pada kebutuhan dan minat anak. 2. Bersifat alami. Pembelajaran terjadi secara alami dan spontan. 3. Interaktif. Pembelajaran melibatkan interaksi antara anak, guru, dan lingkungan. 4. Bersifat holistik. Pembelajaran mencakup aspek fisik, emosional, dan sosial anak. Selain karakteristik, berikut adalah beberapa prinsip pembelajaran humanistik Montessori. 1. Kanak-kanak adalah individu yang unik. Setiap anak-anak memiliki potensi dan gaya belajar yang unik. 2. Kanak-kanak memiliki motivasi intrinsik. Kanak-kanak termotivasi untuk belajar karena mereka tertarik dan ingin tahu. 3. Kanak-kanak belajar melalui pengalaman. Kanak-kanak belajar dengan baik ketika mereka terlibat secara aktif dalam proses belajar. 4. Kanak-kanak belajar secara bertahap. Kanak-kanak belajar melalui serangkaian tahap perkembangan yang berbeda. Sekian dari saya. Boleh dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu 433 Neil, The Freedom to Learn, Summerhill School. Dalam teori ini, pendidik atau guru tidak diperkenakan terlalu banyak ikut campur pada proses belajar siswanya. Peranan pendidik pada teori ini adalah sebagai pembimbing yang menciptakan lingkungan belajar, memberi motivasi pada peserta didik, membantu mengungkapkan emosi peserta didik, memenuhi kebutuhan peserta didik seperti fasilitas, kenyamanan, keamanan, dan lain-lain, dan membantu belajar peserta didik. Suatu kegiatan pembelajaran dapat dikatakan humanistik apabila memiliki ciri yang pertama, memperkenalkan atau menekankan prinsip bahwa setiap orang dapat mengeksplorasi dirinya sendiri. Yang kedua yaitu mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Yang ketiga, mengutamakan pengetahuan dan pemahaman. Yang keempat, memberi support dan motivasi. Yang kelima, tidak ikut campur dalam mengatur proses belajar setiap individu. Langsung. Neil menekankan bahwa kebebasan itu penting karena dengan kebebasan, siswa dapat tumbuh dan berkembang secara alamiah. Ia juga memandang bahwa tugas anak adalah melakukan hidup dengan kehidupannya sendiri, bukan kehidupan yang menurut orang tua mereka ataupun ahli pendidik yang merasa tahu apa yang terbaik bagi anak. Namun Neil juga mengakui kelemahan dari Summerhill yang dibangunnya itu anak-anak yang nakal dan suka mengganggu teman-temannya tidak kunjung berubah walaupun sudah diadili di rapat umum. Summerhill juga sering menahan anak untuk tetap di sekolah karena lingkungan rumah akan membuat mereka kembali ke tabiat mereka yang lama. Selain itu, anak-anak yang memiliki tingkat inteligensi rendah cenderung tak berkemauan atau tidak tekun untuk belajar. Sesuai dengan pendekatan teori belajar, Neil menerapkan operant dan classical conditioning untuk mendidik muridnya. Yang pertama dengan pendekatan operant conditioning, yang kedua dalam pendekatan classical conditioning. 4.4 Rogers Facilitation. Carl Rogers adalah seorang psikolog humanistik yang gagasannya berpengaruh terhadap pikiran dan praktek pendidik. Lewat karya-karyanya yang tersohor seperti Freedom to Learn of Freedom to Learn for the 18, dia menyarankan suatu pendekatan pendidik yang
berupa menjadikan belajar dan mengajar lebih manusiawi dan karenanya lebih bersifat pribadi dan penuh makna. Jadi dapat ditegaskan, belajar menurut Carl Rogers adalah untuk membimbing anak ke arah kebebasan dan kemerdekaan, mengetahui apa yang baik dan yang buruk, dapat melakukan pilihan tentang apa yang dilakukannya dengan tanggung jawab sebagai hasil belajar. Facilitation dapat diterapkan dalam berbagai konteks pembelajaran, termasuk pendidikan formal, pendidikan informal, dan pelatihan. Berikut ada beberapa contoh penerapan facilitation. Yang pertama, dalam pendidikan formal, facilitation dapat berperan sebagai guru atau dosen. Yang kedua, dalam pendidikan informal, fasilitator dapat berperan sebagai mentor atau konselor. Yang ketiga, dalam pelatihan, fasilitator dapat berperan sebagai pelatih dan membantu peserta pelatih untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Isti Masih Rezeki dengan NIM 101. 4.5 yaitu Maslow Hierarchy of Needs. Hierarchy Maslow 1943 merumuskan teori tentang motivasi dan kepribadian sebagai respon terhadap teori Freudian and behavioral yang menurut Maslow tidak lengkap dan kurang tepat. Dia mengatakan bahwa teori Freud adalah teori tentang separuh manusia. Manusia secara utuh menurut Maslow belum terwakili oleh teori Freud tersebut, sehingga dibutuhkan sebuah teori yang lebih komprehensif yang disebut sebagai holistic dynamics of organismic theory. Next. Maslow juga mengisyaratkan bahwa energi motivasional akan aktif pada diri individu ketika seseorang mengalami deprivasi kebutuhan. Deprivasi kebutuhan ini akan bergerak naik menuju kebutuhan yang lebih tinggi. Mekanisme ini akan terus-menerus berlangsung menuju puncak hierarki kebutuhan, yaitu aktualisasi diri. Aktualisasi diri akan dicapai manusia ketika semua kebutuhan yang di bawahnya sudah terpuaskan. Namun, terdapat kelemahan dari teori Maslow yang terletak pada kegagalannya untuk konsisten dalam proporsi teoritisnya. Di satu sisi, menurut Maslow 1943, yang menjadi motivator seorang individu adalah kebutuhannya yang belum terpenuhi, dan hal itu berharap sesuai tingkat kebutuhan dalam suatu hierarki. Selanjutnya, 4.6. Mezziro Transformational Learning. Seperti yang diungkapkan Mezziro, pembelajaran transformasional adalah kesadaran seseorang secara kritis terhadap asumsi dan ekspektasi tersembunyi dan nilai relevansinya untuk membuat interpretasi. Secara definisi, pembelajaran transformasional seringkali mengaruh pada perubahan besar dalam pikiran, perasaan, perspektif, keyakinan, dan perilaku kita. Karena pembelajaran transformasional merupakan perubahan kesadaran radikal secara permanen yang mengubah cara kita berada di dunia. Dilema disorientasi sering terjadi dalam konteks lingkungan pembelajaran akademis karena guru memberikan ruang untuk belajar secara kritis dengan ide-ide baru. Guru yang ingin memanfaatkan pembelajaran transformatif di kelasnya dapat mempertimbangkan untuk menerapkan peluang berikut bagi siswa, yaitu memberikan peluang berpikir kritis, memberikan kesempatan untuk berhubungan dengan orang lain melalui proses transformatif yang sama, kemudian memberikan kesempatan untuk bertindak berdasarkan perspektif baru. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan dengan rekan saya. Empat 4.7 yaitu teori humanistik menurut Arthur Combs. Jika membahas mengenai teori humanistik ini, maka salah satu tokoh terkenal yang paling sering disebut-sebut yakni Arthur Combs. Beliau adalah seorang psikolog sekaligus pengajar yang berasal dari Ohio, Amerika Serikat. Menurut pendapat Combs, belajar
bukan hanya tentang bagaimana menghafal materi, namun lebih dari itu, belajar adalah bagaimana seseorang bebas mencari cara mereka sendiri dan bisa dilakukan lewat mana saja, selama hal tersebut membawa hasil yang baik bagi dirinya. Dari pemahaman tersebut, kita tahu bahwa seseorang tenaga pengajar tidak bisa menuntut terkait proses belajar pada setiap murid, melainkan merekalah yang bebas menentukan proses belajarnya sendiri. Hal tersebut akan membantu murid mencapai tujuan dari teori humanistik ini, yaitu selanjutnya ada 4.8 conclusion. Teori humanistik adalah pendekatan dalam psikolog dan pendidikan yang menekankan pada aspek positif dari manusia, pengembangan pribadi, dan pemenuhan potensi individual. Menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika siswa telah memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Dengan kata lain, siswa telah mampu mencapai aktualisasi diri secara opsional. Teori humanistik cenderung bersikap eklektik. Maksudnya teori ini dapat memanfaatkan teori apa saja asal tujuannya tercapai. Aplikasi teori humanistik dalam kegiatan pembelajaran cenderung mendorong siswa untuk berpikir induktif. Teori ini juga sangat mementingkan faktor pengalaman dan keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar. Terima kasih disampaikan dari kelompok 4. Apabila terdapat kekurangan kata, kami dari kelompok 4 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Eh, Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.